Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 Allah. 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 Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada serial kedua Langit dan Bumi, lanjutkan dari yang kemarin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa di bumi kita tinggal ini, di atas kita ada langit. Nah, jika dari langit ini, dari langit pertama naik hingga langit kedua, maka langit pertama ini kelihatannya seperti lingkaran kecil di padang sahara yang sangat luas sekali. Lalu jika dari langit kedua naik lagi ke langit yang ketiga, maka langit kedua ini seperti lingkaran kecil di Sahara. Di saking luasnya langit ketiga itu, terus begitu dari keempat, kelima, keenam, ketujuh, lalu ke kursi, lalu ke aras. Nah, dari langit ketiga saja, langit pertama ini sudah nggak kelihatan, karena langit kedua saja dari langit ketiga itu sudah seperti lingkaran kecil di Sahara yang sangat luas sekali. Lalu bagaimana untuk kita ini dari langit pertama menuju langit kedua, lalu dari kedua menuju langit ketiga? Maka tidak ada yang diizinkan untuk menembus dari langit pertama ke langit kedua sampai langit ketiga. Jadi akim haitsu aqamakallah. Jadi berdirilah di mana Allah menempatkanmu untuk berdiri. Jadi kita oleh Allah diberi tempat di bumi, berarti falak atau gugusan bintang kita atau wilayah kita itu di bumi, di langit pertama, di bumi. Tidak nanti menembus ke langit ke bumi kedua, misalnya ke bumi ketiga, tidak. Maka kita tidak diberi izin untuk menembus ke bumi kedua, ketiga, keempat, atau ke langit kedua, ketiga, keempat. Nah, di dalam hadis Ibnu Mas'ud itu Rasulullah bersabda bahwa khalaqallahul ardal ula, bahwa Allah menciptakan bumi yang pertama itu wa khalaqa haulaha halaqah min jabali Qaf, dan Allah menciptakan di sekeliling bumi itu ada lingkaran gunung Qaf. Nah, gunung Qaf ini bukan berarti silsilah jabaliyah, bukan himpunan gunung-gunung yang banyak lalu mengelilingi bumi, bukan. Tetapi itu adalah satu gunung. Jadi gunung Qaf itu adalah satu gunung yang bentuknya seperti lingkaran. Bentuknya itu berbentuk lingkaran di bumi pertama. Jadi gunung ini membedakan dari bumi pertama dan bumi kedua. Jadi bumi, lalu gunung Qaf, lalu lautan, lalu bumi kedua, lalu gunung Qaf, lalu lautan, terus itu bumi ketiga, terus gunung Qaf, lalu lautan, terus seperti itu hingga bumi ketujuh. Bagaimana kita untuk melintasi bumi yang pertama? Maka Anda harus melintasi gunung Qaf. Nah, sementara gunung Qaf ini dijaga dan tidak bisa dicapai oleh pikiran dan juga oleh manusia, kecuali bagi orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai kehendak Allah siapa yang diberi izin. Tetapi jika di dalam imajinasi Anda bahwa Anda misalnya bisa menembus gunung Qaf itu
bisa menembus dari bumi pertama menuju bumi kedua, itu bisa menembusnya dengan ilmu yang Anda pelajari misalnya, atau dengan pikiran yang Anda dapatkan dari mana, atau dengan teori-teori, maka Anda telah kebingungan dan salah jalan dan tidak akan sampai ke sana, tidak akan sampai. Sebagaimana Anda juga tidak bisa meskipun dengan ilmu, dengan pikiran, dengan teori, untuk menembus dari bumi pertama menuju ke bumi kedua. Karena bumi pertama ini, atap kita itu, batasnya itu, bumi kita itu atapnya adalah langit pertama. Lalu bumi kedua itu atapnya adalah langit kedua. Maksudnya batasnya. Bumi ketiga itu atapnya adalah langit ketiga, terus seperti itu hingga bumi ketujuh itu atapnya adalah langit ketujuh. Jadi batas manusia yang dimana kita hidup di bumi ini, di bumi yang merupakan alam semesta terbaik untuk kita hidup, itu adalah bumi pertama dan langit pertama. Dan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di bumi ini. Lalu bagaimana dengan bumi kedua dan bumi ketiga dan seterusnya? Itu di sana ada makhluk lain. Di bumi kedua, ketiga, keempat itu di sana ada makhluk lain yang hidup di sana, menyembah Allah yang Maha Pengasih di sana, dan mereka juga tidak bisa menembus peraturan sistem ini sehingga mereka misalnya bisa bercampur baur dengan kita. Tidak seperti itu. Jadi itu adalah hajiz atau penghalang antara dunia kita dengan dunia mereka. Jadi misalnya ada ide-ide, saya masih muda, saya mau pergi ke sana, ingin memanjat ke Gunung Qaf misalnya. Gunung Qaf itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Jadi tidak ada gunung yang kuat, yang kokoh, yang lebih panjang, yang lebih tinggi, yang lebih sulit dari Gunung Qaf ini. Jadi Gunung Qaf ini disebut juga dengan Gunung Para Wali. Jadi itu adalah Mangfadlil Aulia. Jadi bisa ditembus untuk ke sana itu oleh para wali. Nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan singgung lagi mengenai Gunung Qaf ini bagaimana. Allah berfirman, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, min aqtaris samawati wal ard. Jadi menembus langit dan bumi, tembus langit dan bumi, menuju langit dan bumi, begitu kan. Min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sultan ini satu-satunya sultan tadi untuk menembus itu. Di dalam hal ini banyak omong kosong, lu banyak hiruk pikuk rame untuk menembus ini, menembus ke sana, ke dunia lain. Itu semua itu adalah film-film kartun yang imajinatif dan wahmiyah, delusi yang tidak ada titik benarnya sama sekali. Jadi demikian, insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan berkah para guru, terutama Syekh Maulana Muhammad Fauzi Al-Karkari. Bijahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.